أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di subuh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan al-i'rab. Ya, sebelumnya saya sebutkan terlebih dahulu tentang PR antum kemarin. Alhamdulillah 90 sampai hampir 100% semuanya menjawab dengan baik dan benar, walaupun ada beberapa yang masih keliru ya. Nah, ada yang masih belum bisa membedakan atau mungkin keliru ya dalam menulis atau mungkin lupa. Tapi insya Allah kalau diulang-ulang bisa kembali ingat. Nah, juga ada salah seorang dari antum yang masya Allah tulisannya bagus ya. Dan kebanyakan antum ya, hampir 70%, 60-70% ya, kebanyakan itu tidak memahami pertanyaan dengan baik dan benar ya. Jadi kata para ulama, fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sebagian dari jawaban, setengah dari jawaban. Saya berikan PR untuk menyebutkan satu isim, satu fiil, satu huruf dari surat Al-Ikhlas dan surat Al-Asr. Jadi contohnya satu saja, ya, bawakan satu. Ada yang masya Allah, mungkin saking semangatnya ya, dibawakan semuanya, dijelaskan semuanya. Nah, ya, jawabannya benar, cuman yang saya inginkan cuma satu. Jadi kalau diminta satu saja, jangan banyak-banyak. Kalau saya sebutkan dua, ya antum bawakan dua, jangan bawa tiga atau satu. Ya. Tapi secara umum, alhamdulillah rata-rata peserta menjawab dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Fadhal Abu Fatimah Dodi, baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif babul i'rab. Babul i'rabi. Doakan mu'alifnya. Qala mu'alif rahimahullah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala babul i'rab. Al-i'rabu huwa takyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lahdon au takdiron. Wa aqsamuhu arba'ah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Fali asma'i min dalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jasma fiha.
Walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jasmu wala khafdu fiha. Nah, lanjut. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Baik. Li rafi Nah, khas. Hasbuk. Baik, kata pengarang rahimahullah taala, babul i'rab. Bab tentang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu disebutkan oleh pengarang di situ, huwa taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu kata beliau adalah taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, taghyir perubahan akhir-akhir kata. Ya. Kenapa bisa berubah? Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Karena berbedanya awamil, faktor-faktor, awamil jamak dari kata amil, faktor. Faktor inilah ya yang menyebabkan ya isim yang mu'rab itu berubah. Ya. Karena berbedanya al-awamil, faktor-faktor ad-dakhilati 'alaiha yang masuk padanya. Lafdhan atau takdiron. Nah, perubahan itu baik secara lafaz atau secara takdir. Takdiron maksudnya tidak ada penghalang yang menghalanginya untuk diucapkan atau ditampakkan. Nah, kalau takdiron ada penghalang yang menghalangi untuk diucapkan. Akan kita datangkan insyaallah taala contoh-contohnya biidznillah. Nah, baik. Perhatikan. Kalau nggak kelihatan kabarin ya. Baik. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Baik. Al-i'rab itu apa? Dia menyebutkan al-i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimah. Ya. Taghyiru awakhiril kalimati liikhtilafi al-awamilati ad-dakhilati 'alaiha. Lafdhan atau takdiran. Perhatikan Ikhwan. Kita lihat definisinya. Kata pengarang rahimahullah taala, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimah. Berubahnya akhir-akhir kata. Apa yang dimaksud dengan berubahnya akhir kata? Yang dimaksud dengan akhir kata di sini adalah harokatnya. Ya. Yang dimaksud adalah harokatnya. Perhatikan.
Ja'a Zaidun. Perhatikan, Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Perhatikan ikhwan, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan kata Zaidun, Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Nah, jadi i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kata, maksudnya apa? Harokatnya. Bukan hurufnya yang berubah. Ya, bukan hurufnya berubah. Kenapa bisa berubah? Ya. Likhtilafil awamilati ad-dakhilati 'alaiha. Nah, karena berbedanya faktor-faktor yang masuk ke dalamnya. Ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena berbeda-bedanya faktor-faktor ini, al-awamil ini jamak dari kata amil. Amilun, artinya faktor atau penyebab. Faktor inilah yang menyebabkan apa? Si Zaid ini berubah harokatnya. Ya. Lafzan atau takdiran, baik secara lafaz atau secara takdir. Lafzan ini bisa diucapkan dan tertulis di situ. Nah, atau takdiran atau secara takdir. Takdir itu diperkirakan ada di situ. Ya. Diperkirakan ada di situ. Nah, takdir ini sesuatu yang ada penghalang. Kalau lafzan, jadi tidak ada penghalang yang menghalangi untuk diucapkan atau terlihat di tulisannya. Seperti Zaidun. Kalau takdiran, adanya penghalang yang menghalangi untuk diucapkan atau ditulis. Ya. Contoh, perhatikan. Ja'a Musa. Ya. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Nah, perhatikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Takdiran yang dimaksud di sini, ya, ada penghalang-penghalang yang menghalangi, ya, isim yang mu'rab. Ini isim yang mu'rab. Zaidun isim yang mu'rab. Musa isim yang mu'rab. Nah, atau Zaidun isim yang mu'rab. Nah, Musa takdirnya adalah Ja'a Musa dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah di atas alif. Ini alif. Ya. Karena apa? Karena adanya ta'adzur. Nah, penghalang-penghalang pada takdiran ini sehingga terhalangi untuk diucapkan harokat akhirnya. Ya, itu disebabkan karena 3 faktor atau 3 perkara. Yang pertama, karena at-ta'adzur. Yang kedua, karena istiqol, berat. Yang ketiga, karena al-munasabah. Antum tulis saja dulu, ya. Nanti saya jelaskan insyaallah ta'ala. Dan kita kembali pada kata Ja'a Zaidun. Jadi i'rab itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, yang merubah itu taghyir awakhir kalimah, perubahan akhir kata. Yang berubah adalah harokat akhirnya,
bukan hurufnya. Perhatikan. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Zaid telah datang. Aku telah melihat Zaid. Marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Perhatikan. Zaidun ini ya, berubah-ubah akhir katanya. Kenapa? Liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Karena berbedanya faktor-faktor yang masuk kepadanya. Apa faktornya? Zaidun. Kenapa dibaca Zaidun bukan Zaidan, bukan Zaidin? Karena faktornya adalah ja'ah. Nah, ja'ah di sini sebagai fi'il. Ya, kata kerja. Kalau ada fi'il harus ada apa? Fa'il. Fa'il itu pelaku. Antum tulis saja dulu. Ya. Kemudian Zaidan. Kenapa bisa dibaca Zaidan? Karena ada amilnya. Apa amilnya? Ra'aitu. Ya. Aku telah melihat. Aku telah melihat. Apa yang aku lihat? Aku lihat Zaid. Nah, ada amil. Amil inilah yang menyebabkan Zaid harus dibaca Zaidan. Nggak boleh dibaca Zaidun, nggak boleh dibaca Zaidin. Itu sudah kaidah, nggak boleh dirubah-rubah. Ya. Karena ada amilnya. Amilnya adalah fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan objek. Ya, fi'il yang membutuhkan objek. Ya. Karena fi'il terbagi dua, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Nah, seperti ja'a Zaidun, Zaid telah berdiri. Kata kerja, dan ini pelakunya. Nggak butuh objek. Nah, Ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat. Apa yang aku lihat? Zaidan. Maka butuh objek untuk melengkapi kalimatnya. Berikutnya, marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Kenapa Zaid ini bisa dibaca Zaidin? Kenapa nggak dibaca Zaidun, dibaca Zaidan? Karena ada amilnya. Mana amilnya? Ini, ba. Ya. Inilah yang menyebabkan Zaid dibaca Zaidin. Nggak boleh antum baca bi Zaidun atau bi Zaidan. Salah. Ya. Harus dibaca bi Zaidin. Itu secara apa? Secara lafzan. Secara lafzan. Atau ya, atau isim itu mu'rab, ya dia i'rab, berubah akhir-akhir katanya karena berbedanya amil-amil yang masuk padanya, tapi secara takdiran. Saya sudah jelaskan tadi, takdiran ini apa? Takdiran ini ya, adanya penghalang, takdir itu diperkirakan. Adanya penghalang, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, adanya penghalang yang menghalangi ya diucapkannya harakat terakhir dari kata tersebut. Ya. Contoh lihat di sini, Musa, mana harakat akhirnya? Ini alif. Ya. Harusnya ada dhamma di situ. Tapi nggak kelihatan, ditakdirkan saja. Ya. Dihapus, ya. Maka dibaca Musa. Nah, karena ada penghalang. Apa penghalangnya, ikhwani? Wa rahimani wa rahmatullah. Karena ta'adzur, adanya uzur. Nah, adanya uzur. Atau bisa juga karena apa? Sebabnya penghalangnya adalah asikol. Asikol itu berat. Ya, berat. Perhatikan, Musa kita ganti di sini al-qadhi. Al-qadhi, hakim. Nah, ja'al qadhi. Ja'al qadhi. Telah datang si hakim atau sang hakim tersebut. Harusnya qadhiyu, harusnya. Ya, tapi tidak dibaca. Kenapa? Karena sikol berat. Orang-orang Arab katanya nggak bisa mereka keluar sebut dari kasroh ke fathah. Ja'al qadhiyu. Qadhiyu itu berat. Ya, kalau mungkin kita ya gampang kita ucapkan, tapi mungkin bagi mereka berat.
Intinya kaidahnya sudah seperti itu. Ya. Jadi al-qadi di sini alamat i'rabnya ya itu adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Jadi dhammah yang ditakdirkan, yang diperkirakan ada di situ. Ya. Ini 1, 2, 3. Nah, yang ketiga al-munasabah. Al-munasabah. Apa itu al-munasabah? Al-munasabah itu keserasian atau kecocokan. Nah, contoh kita di bukunya antum lanjutkan saja di sini. Tulis di bawah ya. Contohnya, nah, Ja'a, kelihatan nggak nih? Faktor Kornain, Kurang kelihatan Zat. kurang ya? Baik. Apa tulis yang kecil? Nggak apa-apa. Gimana kita tulis ini? Contoh yang ketiga, Ja'a abi. Ja'a abi. Ini kelihatan? Kelihatan Zat. Nah, Ja'a abi. Telah datang bapakku. Ya, atau bapakku telah datang. Mana apa namanya alamat i'rabnya? Harusnya ada domba di situ. Ja'a abiyu. Ya, harusnya seperti itu. Tapi karena datang ya mutakallim, ini kan abun, harusnya abun. Zat, Afwan Zat. Nah. Ada peserta minta kameranya lebih didekatkan lagi, bisa kan? Apanya? Kameranya lebih didekatkan lagi ke papan tulis, bisa nggak Zat? Baik, sebentar. Saya dekatkan lagi ya. Cukup? Cukup? Dari Anda cukup kan Zat? Yang Cukup ya? pesertanya kira-kira Cukup, cukup Ustaz. Pak? Cukup ya? Nah, baik. Perhatikan di sini, Ja'a abi. Ja'a abi, bapakku telah datang. Di sini ada domma muqaddarah. Ba ini, ya. Sebenarnya ada domma muqaddarah di sini. Ya. Tapi tidak terlihat. Kenapa? Karena munasabah. Karena kecocokan keserasian. Karena ada ya, ini namanya ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya yang menunjukkan sang pembicara. Ya ini nggak cocok dengan harokat lain kecuali harokat kasroh saja. Ya, makanya yang tadinya abun ya menjadi abi. Kenapa? Karena ya hanya cocoknya dengan apa? Dengan kasroh saja. Maka kita sebutkan ja'a abi. Ya. Ja'a abi. Baik. Sampai di sini paham? Ada yang kurang jelas? Bagaimana penjelasan Kenapa? untuk penjelasan contoh sikol, Fikol ini. apakah boleh diulang lagi? Fikol ini. Contohnya ja'al qadi. Ya. Ini harokat terakhirnya adalah ya. Harokat terakhirnya adalah ya.
Harusnya ja'al qadiyu, harusnya begitu. Tapi karena thiqal berat, orang-orang Arab tidak bisa mengucapkannya karena berat, maka dibaca hanyalah ja'al qadi. Jadi Kenapa sama seperti tidak terlihat, harokat akhirnya tidak terlihat? Karena thiqal, karena adanya ta'adzur, ada penghalang, penghalanger adalah berat. Takdiron, pembahasan kita adalah takdiron, ya, itu tidak lafzon, ya, karena adanya penghalang-penghalang ini, 3 penghalang, ta'adzur, thiqal atau al-munasabah. Nah, jadi sama seperti ja'a abi. kenapa? Nah, al-qadi sama seperti abi. Iya, ja'a abi ini contoh untuk al-munasabah. Tadi kan saya sudah sebutkan, ini enggak cukup papan tulisnya. Musa contoh untuk ta'adzur, al-qadi contoh untuk thiqal, abi contoh untuk al-munasabah. Syukran, Ustaz. Nanti ini apa namanya? Ta'adzur, thiqal dan ya, al-munasabah ini akan datang rinciannya insyaallah taala. Nah, Untuk arti at-ta'adzur penghalang, thiqal berat, al-munasabah itu keserasian. iya, keserasian. Kecocokan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik, sampai di sini sudah dipahami? Soal Ustaz. Baik, saya kasih waktu 2 menit. Ya, saya kasih waktu 2 menit, antum tulis. Sekarang jam 6:03. Saya kasih waktu 2 menit untuk antum tulis ini. Setelah itu saya hapus. Yang nggak sempat ya nanti lihat rekamannya saja. Nah, antum tulis sekarang supaya enak ikut pelajarannya. Kalau antum tunggu rekaman ya berarti nanti tunggu rekaman aja. Saya kasih waktu 2 menit, antum tulis ya, 6:05. Nah, sekarang 6:04. Antum coret-coret saja, nanti pindahkan ke buku catatannya antum ya, biar lebih mudah. Siapkan kertas, coret-coretnya ya, tulisannya nggak perlu terlalu rapi. Nanti antum pindahkan ke buku catatannya antum, nah, baru dirapikan. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Al-kalimi sama al-kalimah itu sama, Ustaz? Al-kalimi dengan Al-kalimah. yang mana al-kalimi? Kan kalau di matanya kan awakhiril kalimi. Kalau yang di papan tulis kan awakhiril Itu kalimah. apa al-kalimi? Baik, nggak apa-apa. Sama saja sebenarnya. Kalau al-kalimah, ya al-kalimah itu mufradnya. Nah, nggak apa-apa, ganti saja. Awakhirul kalimi. Al-kalimu. Nah, nggak apa-apa. Ganti saja. Sesuai dengan mantannya. Jazakallah khairan. Baik, sudah ya, selesai ya. Sekarang kita masuk ke dalam rincian i'rabnya. Rincian i'rabnya.
Baik. Ya. Lihat ini ya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan. Contohnya. Ini kita akan tulis kembali, kita akan jelaskan. Ya. Perhatikan. Contoh yang pertama, Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Bagaimana cara i'rabnya Ja'a ini? Ya, Ja'a adalah fi'il madhi. Fi'lun madhin mabniun al-fathi. La mahalla lahu minal i'rabi. Catat ya, ditulis saja dulu, nanti saya jelaskan. Baik. Perhatikan ikhwan. Wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ja'a Zaidun. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya ja'a itu adalah fi'lun madhin, fi'il madhi mabniun ala sukun. Dia mabni, tetap. Mabni nanti akan kita jelaskan setelah ini insyaallah taala. Nah, mabni itu lawan dari mu'rab. Kita bahas tentang al-i'rab. Nanti lawan i'rab itu al-bina. Al-i'rab kan berubahnya akhir-akhir kata. Ini berubahnya harokatnya. Lawannya adalah isim atau sesuatu yang bina. Al-i'rab dan lawannya adalah al-bina. Al-bina itu sesuatu yang tetap. Akan datang nanti insyaallah taala. Nah, ja'a ini adalah fi'il madhi. Mabniun al-fathi. Dia mabni di atas fath. Coba lihat ja'a. Tidak boleh untuk baca ja'u atau ja'i. Kenapa? Karena dia fi'il madhi, mabni tetap di atas fathah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Tidak ada kedudukannya. Ya. Zaid. Lihat di sini ja'a fi'il. Kalau fi'il kaidahnya untuk tulis, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, fi'ilnya, fa'ilnya bisa dalam bentuk lafzon seperti ini, atau bisa juga fa'ilnya mustatir. Ya, nampak atau yang tersembunyi. Catat saya dulu. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau antum baca ja'a, wah ini berarti fi'il, kata kerja. Berarti ada fa'ilnya, ada pelakunya. Mana pelakunya? Ya, pelakunya ada dua. Bisa jadi tampak seperti ini, terlihat. Bisa jadi mustatir, tersembunyi. Di mana dia? Tersembunyi dalam sini. Nah. Kenapa nanti insyaallah ta'ala? Antum tulis saja dulu, ya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya bisa jadi terlihat, bisa jadi tersembunyi, ya. Baik. Zaidun ini adalah
fa'ilun. Ya. Posisinya sebagai fa'il, pelaku. Marfu'an. Hukumnya apa? Hukumnya marfu'. Hukumnya marfu'. Ini istilah ya. Catat saya dulu marfu'. Nanti ada marfu', ada mansub, ada majrur. Wa alamat raf'ihi, alamat rofaknya adalah dhammah. Ini dhammah. Ya. Kenapa? Li'annahu al-ismul mufrad. Karena Zaidun itu adalah isim mufrad. Nah, isim itu macam-macam nanti. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannats salim, ya, dan seterusnya. Ya, itu beda-beda nanti. Alamat rofaknya itu beda-beda. Ada yang dengan dhammah, ada dengan alif, dan seterusnya. Akan datang insya Allah rinciannya. Antum tulis saja dulu. Ini saya ingin menjelaskan supaya antum paham. Ya. Jadi Zaid di sini sebagai fa'il. Perhatikan kata Zaidun di sini. Ya. Zaidun ini bisa berubah. Seperti tadi. Contohnya Ra'aitu Zaidan. Perhatikan, Zaidan sekarang berubah, ya. Kenapa berubah, ikhwan? Kenapa berubah? Satu orang jawab. Maf'ulun bih, objek, Ustaz. Objek. Karena berubah kedudukannya. Enggak, saya tanya kenapa dia bisa berubah? Karena dipengaruhi amil, Ustaz. Karena berbedanya apa? Amil, faktor tadi. Tadi ingat ya? Likhtilafil, tadi kita tulis tadi definisinya apa? Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Karena berbedanya faktor yang masuk padanya. Perhatikan Zaid. Tadi Zaidun, sekarang Zaidan. Kenapa bisa berbeda? Karena amilnya beda. Faktornya beda. Faktor inilah yang membuat Zaid dibaca apa? Zaidan. Paham? Nah. Sekarang kita i'rab. Itu. Al-madhi mabniun 'ala sukun. Ittisalihi Murami raf'in mutaharrikin. Nah. Tu domirun tasilun. Kemudian ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun Zaidan maf'ul bihi mansub. Baik, perhatikan di sini, Pak. Ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat Zaid. Sekarang kita sebutkan i'rabnya. Bagaimana penjelasannya? Nah, al-i'rab itu secara bahasa, secara etimologi artinya al-bayan. Ya. Wal izhar. Penjelasan dan menampakkan. Nah, sekarang ra'aitu Zaidan, kita ingin menjelaskan, menampakkan hakikat ra'aitu Zaidan ini bagaimana? Baik, ra'aitu itu dari kata ro'a, kemudian ada
domir tu. Ya. Ro'a fi'lun madin mabniun ala sukun. Dia adalah fi'il madhi mabni di atas sukun. Nih, ya-nya. Mabni di atas sukun. Kenapa mabni di atas sukun? Littisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Karena dia bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Ini. Tuh. Ya. Sedangkan tu ini apa? Tu adalah domirun muttasilun. Domir yang bersambung. Ini bersambung langsung dengan fi'il. Mabniun ala dhammi, dia mabni di atas dhamma. Ra'aitu, dia mabni di atas dhamma. Ya. Enggak boleh dibaca ra'aiti atau ra'aita. Kalau dibaca ra'aiti atau ra'aita beda lagi maknanya. Nah. Mabni di atas dhamma. Fi mahalli raf'in fa'il. Dalam kedudukan fi mahalli raf'in fa'il. Dia berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nah, ini menjadi kita Zaidan. Nah, Zaidan ini apa? Maf'ulun bihi mansub. Dia adalah maf'ul bihi yang mansub. Nah, sampai di situ dulu i'rabnya. Masih ada lanjutannya tapi kita cukupkan sampai di sini. Nah, baik. Yang menjadi inti pembahasan kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah kata Zaidun dan kata Zaidan bisa berubah. Ya. Baik. Saya kasih waktu 1 menit untuk dicatat. Waktu tanya jawabnya 15 menit kita pakai ya. Nanti antum kalau mau tanya jawab di ba'da asar saja nanti. Maksud nanya Ustaz. Betul. Sambil tulis ya. Sekarang jam 6.18, 6.20 selesai ya. Saya hapus. Nah, fadal. Itu yang fi'il madi. Yang lainnya sambil nulis ya. Baik. Fi'il madi mabni ala sukuni. Lanjutannya apa Ustaz? Littisalihi. Li'ittisalihi. Kalau saya tulis begini, ini berarti harokat 2. Jadi tulisan asalnya itu begini, tulisan asalnya. Ittisalihi gitu. Bidomir itu Ustaz. Lanjutannya. Ya, bidomirin raf'in mutaharrikin. Dia bersambung dengan domir rafa mutaharrik. Ditulis ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Awalnya memang antum waduh ini panjang Ustaz, bahasa Arab lagi. Kalau bahasa Indonesia atau pakai huruf Latin mungkin agak cepat. Ini bahasa Arab nggak biasa, enggak apa-apa. Antum tulis saja dulu. Tulis, nanti pelan-pelan lama-lama insyaallah taala antum bisa tulis cepat. Bismillah. Nah, Ustaz, itu didomirin raf'in muttasilin. mutaharrikin. Bidomirin jadi. Domirin. Ya. Nah. Enggak, bidomiri raf'in. Oh, bidomiri. Domiri raf'in mutaharrik. Afwan akhi, kalau bisa dikunci layarnya Ustaz biar tidak bergerak begitu di lock. Baik, 6.20 ya. Yang terlambat ya nanti antum lihat rekamannya saja. Baik, ra'ait ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Sekarang kita masuk ke contoh yang majrur. Ra'aitu Zaidin. Ra'aitu afan marartu bi Zaidin maksud saya. Aku melewati Zaid. Marartu ini i'rabnya sama dengan ra'aitu tadi ya. Jadi saya nggak perlu i'rab lagi. Sekarang ba.
Ba ini apa? Isim, fi'il atau huruf, Ikhwan? Huruf. 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 Nah, makanya kemarin saya suruh antum beda mana haruf, mana huruf. Di sini kan antum sudah lewati kemarin. Ya. Antum sudah bedakan mana huruf, mana fi'il, dan mana isim. Antum sudah bisa bedakan. Baik, ba ini apa? Harfu jarrin. Dia adalah huruf jar. Huruf jar. Ya, huruf jar ini istilahnya siapa, Ikhwan? Ya. Si bawah. Sibawi. Saya nggak tanya orangnya. Ini semuanya. Siapa? Basroh. Hah? Basriyun. Basriyun. Ya. Basriyun. Kalau Basriyun. Ini penduduk apa? Basrah. Basriyun. Kalau kitab yang kita pakai itu pakai mazhabnya Kufiyun. Ya. Berarti ditulisnya harfu khafdin. Ya, harfu khafdin. Sama saja sebenarnya. Nggak ada masalah. Harfu khafdin. Khafat. Nah. Ba, bi. Mabniun. Mabni di mana? Apa harakatnya, Ikhwan? Kasrah. Mabniun al-kasri. Kasri. Nah, al-kasrah itu bisa al-kasr, tapi tulisannya seperti ini. Nah, la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Nah. Zaidin. Zaidin majrurun bi harfi jarrin. Udah gitu aja. Ya. Baik, tulis. Nanti insya Allah nanti kalau kita sudah lewati, saya nanti tinggal tanyakan 4 perkara. Ya. Apa kedudukannya? Ya. Yang kedua, apa hukumnya? Yang ketiga, apa tanda hukumnya? Dan yang keempat, kenapa tandanya seperti itu? Kalau antum sudah lihat tadi i'rabnya, insya Allah antum bisa jawab. Di i'rab yang saya sebutkan tadi, ya, saya terjemahkan, antum tulis di catatannya, antum terjemahkan. Ya. Seperti tadi apa? Ja'a Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu al-ismul mufrad, dan seterusnya. Nah, akan datang nanti insya Allah rinciannya. Baik, selesai ini ya. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Ya, Ustaz. Itu la mahalla lahu. Minal i'rab. La La mahalla lahu i'rab. minal i'rab artinya tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Ya. Fi'il madhi, demikian pula ba, ya, itu tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jadi nanti ada nanti tentang i'rab jumlah, itu nanti lain lagi pembahasannya. Nah, apa Ustaz, ma makna mutaharrik sama barizun? Mutaharrik sama barizun, Ustaz. Apa makna? Mutaharrik itu artinya berharokat. Oh, nah. Berharokat. Kalau baris itu nampak, tapi kita nggak bahas itu ya. Nanti insya Allah ta'ala. Nah, syukur. Ustaz, itu Zaidin sama dengan majrur ya, Majrurun, iya, majrurun. Kurang jelas. Majrurun. Majrurun. Majrurun ini istilahnya siapa, Ikhwan? Basriyun. Basriyun. Berarti kalau kita pakai istilahnya Kufiyun apa? Khafdin. Mahfudun. Kita nggak pakai ini, kita pakai majrur aja yang sudah biasa kita pakai. Nah, tapi sama saja, mahfudun, majrurun sama. Jar atau khafat sama. Baik, sudah ya, kawan? Baik, sudah ya. Nah, yang ketinggalan bisa lihat di rekaman nanti. Ini
Isim mu'rab yang apa? Yang lafzon. Yang kedua tadi apa? Wan. Yang kedua apa? Takdir. Takdiron. Takdiron. Ya kan? Antum lihat matannya ya. Lafzon atau takdiron. Lafzon itu yang terlafadzkan. Tidak ada penghalang untuk mengucapkannya. Atau takdiron. Takdiron itu yang diperkirakan. Artinya apa? Ada penghalang-penghalang. Ya. Takdiron. Sekarang kita mau bahas ini takdiron. Takdiron itu artinya yang diperkirakan ada di situ. Ya. Kenapa diperkirakan? Karena ada penghalang-penghalang yang menghalanginya untuk terlafadzkan. Ya. Ada penghalang-penghalang yang menghalanginya untuk terlafadzkan. Tadi kita sudah sebutkan penghalang itu ada berapa, Ikhwan? 3. Berapa atau 4? 3. 3. Nah, baik, akhwat, salah satu akhwat. Yang pertama apa tadi? Ikhwannya diam. Nah, yang mewakili akhwat. Ada usur. Ada unsur, namanya apa? Jangan bilang ada unsur. Sebutkan istilahnya seperti apa? At-ta'assur. At-ta'assar. At-ta'adzur. Bukan at-ta'assur. At-ta'adzur. Zal. Kalau orang Sulawesi itu susah sebut zal. Ya, orang Sulawesi susah sebut zal. Sama seperti orang Jawa susah sebut ain. Ya, ini bukan ta'assub ini ya, suku. Tapi ini fakta begitu. Tapi enggak semua seperti itu. Kalau orang Sulawesi, ya itu agak sulit untuk membedakan antara huruf zal, ya, huruf zai dan huruf sin. Ya, makanya dan kebiasaan yang seperti ini itu bisa berubah kalau dia belajar, insya Allah. Apa tadi namanya? At-ta'assur. At-ta'azzur. Ujung lidahnya itu bertemu dengan gigi bagian atas. Ujung lidah bertemu dengan gigi bagian atas. At-ta'azzur. Itu di pelajaran tajwid lah, insya Allah. Nanti Anda pelajari. Baik. Kita kembali pembahasan. Ya. Makanya orang Sulawesi kadang dia baca, harusnya baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia baca apa? Isa sulsilatil atau idza zulzilatil atau iza zulzilatil terbalik atau isa sulsilatil. Nah, ini banyak ya. Kalau dulu murid-murid kita orang Sulawesi itu kadang banyak salahnya di sini. Nah, atau huruf ain. Nah, ini biasanya orang Jawa biasanya. Ya. Tapi nggak semua juga. Kalau dia belajar, insya Allah bisa. Contohnya apa? Harusnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Tapi dia baca dan itu beda. Atau bagaimana tulisannya itu? Apa begini ya? Intinya ya begitulah. At-ta'azzur. Baik. Yang kedua apa, Ikhwan? Akhwat? Asyiqal. Asyiqal. Nah, as-siqalu. Apa artinya ini as-siqal? Berat. Baik. Yang ketiga apa, akhwat? Al-munasabah. Al-munasabah. Baik, perhatikan al-munasabah artinya tadi apa? Keserasian. Keserasian. At-ta'azzur ya, itu biasanya alif atau begini tulisannya. Ya. Alifnya ke atas atau alifnya dibengkokkan seperti ini. Nah. Alif lazimah atau alif maksur. Ya, as-siqal itu biasanya ya. Nah, biasanya ya. Alif, ya, dan yang terakhir adalah ya mutakallim. Ya'ul mutakallim, ya yang menunjukkan sang pembicara. Nah. Ya yang menunjukkan sang pembicara. Baik, terus dulu.
Saya izin dulu sebentar. Nah, baik, sudah ya. Takdiron itu karena ta'adzur, penghalangnya karena ta'adzur, ada uzur, atau karena fikol, berat, atau munasabah. Munasabah itu keserasian, dicocokkan. Kalau ta'adzur biasanya alif. Ya. Kalau fikol, ya. Munasabah, ya mutakallim. Ya mutakallim. Nah. Ustaz mau bertanya. Betul. Berarti yang isim domir itu Ustaz, berarti dia menempati posisi mahalnya saja Ustaz. Gimana? Yang isim domir, berarti setiap ada isim domir yang menempati i'rab, dia posisinya mahal Ustaz. Iya. Pokoknya nanti akan datang penjelasannya insyaallah tentang isim yang ada mahalnya dan yang tidak, kata yang ada mahal dan kata yang tidak ada mahal. Mahal itu menduduki posisi. Ada yang memiliki posisi, ada juga yang tidak. Nah. Ya, di sini tambahkan satu ya. Wow. Alif lazimah, ya atau waw, ini ya mutakallim. Contohnya ta'adzur. Ja'a al-fata. Ra'aitu al-fata. Marartu bil fata.
Antum tulis saja ya. Pokoknya contoh yang kita bawa itu pasti kalau bukan ja'a, ra'aitu atau marartu. Ini untuk yang marfu, ini untuk yang mansub, ini untuk yang majrur. Kalau asikol, contohnya ja'a, ya kalau ya apa tadi al-qadi atau nah ra'aitu al-qadiya. Marartu bil qadi. Nah. Nah. Ja'a abi. Ra'aitu abi. Marartu bi abi. Nah. Afwan, Ustaz. Untuk yang ja'al qadi alifnya nggak ada, Ustaz. Oh. Nah. Kurang ditulisnya, Ustaz. Afwan. Astagfirullah. Lagi Baik, perhatikan ikhwan. Ja'a abi. Ra'aitu, afwan. Mana? Ja'a al-fata. Ra'aitu al-fata. Marartu bil fata. Kalau penghalangnya adalah alif lazimah, ya. Seperti ini atau seperti ini tulisannya. Maka dia tidak diucapkan atau tidak terucapkan harokat akhirnya. Harokat akhirnya mana? Alif. Ya. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah, tidak terlihat ta'adzur karena ada uzur. Perhatikan. Kalau sikol, ini wow ini di fi'il ya, nanti kita bahas. Kita ke iya dulu. Ja'al qadi. Ra'aitu al-qadiyah. Kelihatan dia di sini. Ya. Kalau sikol ya. Kalau mansub itu terlihat. Kalau mansub terlihat.
Nanti akan kita bahas insya Allah taala apa itu namanya, apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jar, ya. Kalau isimnya disebut apa dan segala macamnya. Setelah ini insya Allah taala. Nah, marartu bil qadi, aku melewati al qadi. Ya. Tidak terlihat lagi. Ya, tidak terlihat. Nah, berarti dia terlihat kecuali asikal itu terlihat harokatnya kalau apa? Kalau mansub, dalam kondisi mansub. Ini namanya isim yang mansub. Antum catat saya dulu. Nah, berikutnya takdir penghala yang ketiga adalah al-munasabah, yaitu ya mutakallim. Ya mutakallim. Mana ya mutakallim? Nih. Ya. Ja'a abi, telah datang bapakku. Ra'aitu abi, aku telah melihat bapakku. Marartu bi abi. Nah, semua i'rabnya ya itu dengan, kalau ini kan abi harusnya abu, berarti dhammah muqaddarah, ya, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Nah, kalau ini fathah muqaddarah, ya. Kalau abi kasrah muqaddarah, ya. Kasrah muqaddarah ini yang ditakdirkan. Nah, kenapa? Karena kasroh muqaddarah di atas ba, ya, tentunya. Karena huruf akhirnya kan adalah ba. Nah, ba ini harusnya dibaca abu. Ya, di sini dibaca abi, afwan. Nah, di sini dibaca aba, ro'a itu aba, tapi dibaca kasroh. Di sini marartu bi abi. Kasroh muqaddarah di bawah ba, di atas ba. Nah, kenapa demikian ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena harokat akhirnya itu bersambung dengan ya mutakallim. Sedangkan ya mutakallim itu cocoknya hanya dengan huruf harokat kasroh saja. Ya. Ini keserasian yang munasabahnya ya ini ya mutakallim itu hanya cocok dengan apa? Dengan kasroh. Ya. Tidak cocok dengan dhammah, tidak cocok juga dengan fathah. Baik. Selesai pembahasan kita pagi hari ini. Nah. Kira cukup ya, insya Allah kita sambung besok. Videonya nanti setelah diupload antum murojaah, ikhwan wal akhwat murojaah, ya, nanti asar ditanyakan, yang kurang paham ditanyakan. Sekali lagi saya ingatkan, ya, pelajaran nahwu itu antum ketinggalan satu pelajaran saja, ya, itu akan berat bagi antum. Nah, makanya yang tertinggal segera ya di murojaah, dilihat, nonton ulang videonya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, ya dicatat menit keberapa, antum catat apa pertanyaannya, ya dituangkan pertanyaan di grup ba'da asar sampai maghrib. Nah, jadi apa namanya, yang belum paham segera susul, ya. Jangan biarkan wah saya nggak paham nanti aja, nanti lama-lama berat. Satu pelajaran aja antum ketinggalan, itu akan merembet ke pelajaran yang lainnya. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini ya. Adapun aksamnya kita bahas besok biidznillah. Allah taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.